kita yel-yel. Kita semangat. Silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. 2 kali tepuk 5. Baik. Tepuk Pancasila. 3 kali tepuk Pancasila. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Semangat. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Siang hari ini hanya ada 2 teman kita yang tidak hadir, tapi tidak mengapa, mereka sudah minta izin ada kegiatan bersama dengan teman-teman di kegiatan ekstrakurikuler. Oleh sebab itu, Pak izinkan mereka dan kita yang 28 orang bisa mengikuti pelajaran sampai selesai. Baik, apa yang disebut dengan kewirausahaan? Saya mengajak anak-anak untuk memperhatikan sebuah video yang akan memberitahukan kepada anak-anak tentang kegiatan kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin selama ini tahu tapi tidak tahu apa itu dia tergolong dalam kegiatan wirausaha atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya anak-anak tahu dan tiap hari bergaul dengan mereka, tapi tidak tahu sebenarnya itu mereka tergolong dalam kegiatan apa. Karena itu dengarkan baik-baik video yang Pak akan putarkan untuk anak-anak, konsentrasi dan pahami apa isinya, karena sebentar kita akan ada kegiatan tanya jawab. Oke? Jawabannya bisa terlihat? Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku. Kegiatan wirausaha yang pertama ini usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil adalah usaha kerajinan, misalnya pembuatan keramik, meja, kursi, anyaman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contoh usaha perdagangan
bisa dijadikan barang dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang. Semuanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan wirausaha itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan dia punya modal pribadi, berusaha untuk bekerja dan memperoleh sesuatu, yaitu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ke depan juga anak-anak harus seperti itu. Mari kita perhatikan lagi pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu subtema 3. Ayo berwirausaha. Dan materi kita adalah bahasa Indonesia, yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir, kemudian mengisi formulir yang disiapkan, dan kemudian untuk ilmu pengetahuan alam adalah membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Kalau untuk IPA, pelajaran kemarin kita sudah mengidentifikasi sifat-sifat dari apa? Magnet. Untuk hari ini kita akan membahas khusus muatan bahasa Indonesia, yaitu mencermati petunjuk dan isi formulir. Baik, yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran kita sore hari ini ada 4, yaitu yang pertama, Olivia bacakan untuk kita. Tidak bisa lihat dengan jelas? Baik, ada yang bisa jelas lihat dari situ? Kurang besar ya? Kurang. Oke, Pak, bacakan. Setelah kegiatan membaca, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis formulir. Yang kedua, Adrin baca coba. Tujuan yang kedua. Melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu menjelaskan komponen formulir dengan tepat. Ya, yang ketiga dibacakan oleh Prisin. Silakan Prisin. Suara agak tegas sedikit ya. Tidak bisa, tidak jelas. Rajit, silakan. Suara agak keras. Melalui kegiatan diskusi siswa maupun mengisi. Ada koma di situ. Coba dibaca ulang, ada koma. Ada koma. Melalui kegiatan diskusi, silakan. Melalui kegiatan diskusi siswa maupun mengisi formulir pengiriman barang dengan benar. Ya. Nurjana, bacakan tujuan yang keempat. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu Mengkreasikan. mengkreasikan cara pengisian berbagai formulir sesuai petunjuk secara benar. Ya. Yang kelima. Tujuan yang kelima. Julia. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menceritakan langkah-langkah membuat magnet dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, Filipus, silakan. Melalui kegiatan diskusi siswa mampu Diskusi. Kembali. Ya. mampu membuat Magnet dengan cara ada tertutup elektromagnetik. Baik, ada 6, tapi yang harus kita capai pada sore hari ini adalah 4 saja, yaitu bahasa Indonesia. Makanya nanti pada pertemuan yang berikut. Oke, kita lanjut. Untuk formulir, Pak akan putarkan satu video lagi dan kamu perhatikan secara cermat. Karena nanti sebentar yang harus kita lakukan adalah berdiskusi untuk mengisi formulir yang Pak sudah siapkan dalam lembar kerja. Baik, cermati ya.
Bisa terlihat? Bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai formulir. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian formulir. Apa itu formulir? Yang kedua, fungsi dan tujuan formulir. Yang ketiga, bagian-bagian formulir. Dan yang keempat, jenis-jenis formulir. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Edo sangat tertarik untuk mengikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Periksa karena belum disampaikan. Kelompok 2 agak kurang, tapi semuanya sudah bekerja dengan baik dalam diskusi. Karena itu, Pak berikan aplaus untuk kamu semua. Kita berikan tepuk tangan. Semangat? Masih ingat materi yang tadi? Tentang formulir? Kenapa kita harus belajar mengisi formulir? Karena apa? Nanti kamu sekolah kemudian akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di tetangga kamu ada yang tidak tahu isi formulir saat anaknya masuk dalam di SD, maka kamu yang sudah tahu harus membantu. Apalagi zaman sekarang ini zaman online, ada pengisian formulir secara offline dan juga secara online. Kamu harus paham. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan ke depan, misalnya kamu ingin mendaftar jadi tentara atau polisi, harus mendaftar dengan mengisi sendiri formulir. Tidak bisa minta kepada orang lain. Hanya minta bantuan yang perlu saja. Oke? Semangat untuk bisa menjadi anak-anak yang pintar dan mampu untuk mengisi formulir dalam kehidupan sehari-hari jika ditemui. Siap atau tidak? Siap. Bagus. Belajar terus untuk menjadi anak-anak yang pintar. Baik, untuk menguji kemampuan kamu dalam mengikuti pembelajaran tentang mencermati teks formulir dan mengisi formulir sesuai dengan petunjuk, maka kesempatan ini Pak akan berikan tes untuk kamu. Soalnya hanya dua jenis, yaitu pilihan ganda dan uraian. Ya, waktu untuk mengerjakan saya berikan kesempatan hanya 10 menit. 10 menit saja. Karena itu ini waktu sekarang tes adalah masing-masing mengerjakan dengan kemampuannya sendiri tanpa meminta jawaban dari teman yang lain. Dan Pak akan kontrol sejauh mana kamu memahami materi yang sudah diberikan pada hari ini. Siap? Oke, karena itu duduknya jangan terlalu berdekatan. Agak jarak. Yang ini keras suaranya. Sebentar. Ya, Adri silakan. Kelompok 3. Baca yang keras suaranya. Silakan. Data penerima, nama depan Alan, nama belakang Amirullah, alamat pengirim Jalan Pinggiran Kota Sempit, RT 002, RW 001, Kelurahan Duku, Kecamatan Baru, Kota Kabupaten Kalimantan Selatan, kode pos 3255, telepon nomor HP 0852 minta penetasi
RW 20. Kelurahan Gresik, Kecamatan Gresik, Provinsi Jawa Timur. Telepon 7766. Telepon nomor HP 0376206853. Selesai? Ya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Tepuk tangan mereka maju. Kelompok 1. Permintaan dari kelompok 5, kelompok 1. Silakan. Ayo berikan tepuk tangan kelompok 1 dulu. Silakan satu orang. Mau alat atau mau rajis? Ini 5 orang tidak berani nih. Bagaimana? Ayo, kita semangat. Ya, kelompok 4. Pimpinan Yudia. Ya. Dengarkan kelompok 4. Silakan. Jika teman menyampaikan tolong hargai. Sehingga nanti kamu sampaikan juga teman yang lain menghargai. Saling menghargai ini penting. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Data penerima, nama depan Alan, nama belakang Amirullah, alamat penerima RT 002 RW 001, Kelurahan Duku, Kecamatan Waro, Kota atau Kabupaten Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 3255, telepon atau nomor HP 085-247-467-72. Data pengiriman, nama depan Muklis, nama belakang Adi Putra, alamat pengiriman RT 43 RW 20, Kelurahan Gersik, Kecamatan Gersik, Kota atau Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kode pos 77766, telepon atau nomor HP 037-620-6853. Baik, selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk Yudia dan teman-teman. Oke. Bagus. Ternyata ada kelompok. Oh ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, silakan. Sabar satu. Tidak membaca provinsi, betul Yudia? Lupa? Ada tertulis? Ada tertulis? Provinsi mana? Provinsi Kalimantan Selatan. Dan? Oh ya Pak, yang kota atau kabupaten. Kota? Kabupaten apa? Surabaya. Oke. Nanti sebentar Pak akan cek. Yang penting mereka sudah bekerja dengan baik dan sudah menyelesaikan tugas dengan baik pada kesempatan ini. Baik. Prinsip. Rajin silakan. Akhiri kegiatan dan kita mulai dengan ulang. Akhir. Tes formatif. Oke? Kelompok 1. Ya, kasih semangat untuk mereka. Kelompok 2. Bisa? Ayo. Tidak perlu takut. Rajin silakan. Belajar untuk menyampaikan, tidak perlu rasa ragu.
Yang penting berani. Silakan Rajin. Ayo. Tidak ada yang berani dari 5 orang. Alif juga tidak berani. Benar atau salah itu sebentar, nanti Pak yang nilai. Yang penting selesai disampaikan dulu. Sultan bisa? Tidak ada yang mau? Semua berdiri. Semua tahu lagu apa kan? Tahu? Lagu dari Rotendao tahu? Oke, semua berdiri. Bangga sobat. Oke. Bangga sobat. Sawadika kasihan. 1, 2, 3. Sawadika kasihan. Sobat sayang kasihan. Dan akan ditutup oleh ini Yudea yang paling cantik. Setelah ini kamu bantu kasih untuk membersihkan kelas dan menyusun kembali. Semua ambil sikap doa. Ya, oke. Baik. Ambil sikap doa. Seperti apa sikapmu berdoa? Ketika menghadap Tuhan, sikapmu bagaimana, Rudin? Ya. Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya mengisi doa ini dengan ajaran agama kita. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami mau pulang. Terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dari pelajaran kami hingga akhir ini. Kiranya kami mau pulang, Engkau tuntun dan membimbing kami. Hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Perhatian, segera siap hormat. Baik, selamat sore. Terima kasih banyak.